Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita, Mang Cek David Iskandar. Bersama kameramen kita di Kejari Palembang, Ilham Wahyudi, yang bakal melapor ke informasi terkait Kejari Palembang yang netap kedua tersangka anyar kasus korupsi di Dinas Perkintan Palembang. Selamat malam, David. Malam. Selamat malam, Cek Edi. Iya, silakan dengan laporan di malam hari ini. Oke, baik, jadi selamat malam pemirsa Pol TV dimanapun berada. Jadi untuk sekarang aku David Iskandar bersama juru kamera Ilham Wahyudi lagi ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Jadi Cek Edi dan juga pemirsa Pol TV, semana yang kita dapat informasi bahwasanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Januari 2026, sekira di jam 5 sore tadi, pihak Kejaksaan Negeri Kota Palembang menggelar penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan juga Pertahanan Kota Palembang tahun anggaran 2024. Dan juga CEDI dan juga pemirsa Pol TV bahwa dalam proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 139 orang saksi, terdiri dari ketua RT, lurah, pemilik toko bangunan, serta pihak dinas Perkintan. Serta juga diperiksa dua wong ahli, yaitu ahli konstruksi dan juga ahli dari perhitungan kerugian keuangan negara. Selain itu juga CEDI bahwa berdasarkan dari hasil keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwasanya tidak seluruh bahan material itu dari Siti Mapan Makmur bersama, sebagaimana tercantum dalam kontrak, di mana setelah penyidik melakukan pemeriksaan fisik bersama dengan para ahli, itu dinyatakan bahwasanya untuk fakta ini ditemukan dari 130 kegiatan dalam laporan tersebut, itu cuma ada 32 kegiatan yang dikerjakan sehubung dengan material yang disediakan oleh Siti Makmur bersama, sedangkan 99 kegiatan lainnya itu fiktif atau tidak gatik. Dan juga pemirsa Pol TV, untuk tersangka saudari Yunita dan juga saudara Muhammad Faisal selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang disediakan oleh Siti Mapan Makmur bersama. Berdasarkan perhitungan ahli keuangan negara, terdapat kerugian negara yaitu 1.686.574.440 rupiah. Nah, untuk tahap penyidikan ditemukan fakta terkait aliran dana ke saudari Yunita dan juga Muhammad Faisal. Terkait hal tersebut telah dilakukan penetapan tersangka, yaitu yang pertama surat penetapan tersangka nomor TAP 1-FB-1.6.2/1/2026 tanggal 23 Januari 2026 terhadap Yunita. Dan juga yang kedua itu surat penetapan tersangka nomor TAP 2-L6.10-FB2-1-2026 terhadap Muhammad Faisal. Dan juga pemirsa Pol TV bahwa selanjutnya terdapat tersangka YY itu sudah dilakukan penahanan di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang, sedangkan terhadap tersangka Muhammad Faisal dilakukan penahanan di rutan kelas 1A Pakjo. Kelas 1A Pakjo Palembang, masing-masing selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan 11 Februari 2026. Baik, jadi mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan ke pemirsa Pol TV. Saya David Iskandar bersama juru kamera Ilham Wahyudi kembali ke studio. Anda dan juga kameramen kita Ilham Wahyudi yang sudah melapor di Kejari Palembang, dan selamat bertugas lagi di Dalu ini.